insan Jamkrindo Smart dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bersama dengan saya, Helena, kita kembali lagi di podcast Jamkrindo Tercinta. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial dan istimewa, Bapak Sulis Usdoko, selaku Direktur MSDM Umum dan Kepatuhan. Nah, itu sebutannya kepanjangan. Oh iya, sebutannya Bapak. Saya, orang-orang insan Jamkrindo pasti kenal saya lah. Oh iya Bapak, siap, benar juga sih Pak. Oke, enggak, selingan aja. Iya. Bagaimana Bapak kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat lah. Kita sehat-sehat, wajib sehat nomor 1. Sehat nomor 1 ya Pak? Sehat nomor 1. Mengingatkan juga untuk semua insan Jamkrindo Smart dimanapun berada, jangan lupa kita masih dalam pandemi COVID-19, karena itu tetap menjaga protokol kesehatan dan 5M dimanapun insan Jamkrindo berada. Nah sekarang nih kita mau membahas tentang 3 kesalahan utama dalam mengukur kesuksesan. Sebenarnya Pak ya, ini kenapa ya kebanyakan orang kok bisa salah ya dalam mengukur kesuksesan? Ya, tapi sebelumnya, sorry, saya sengaja lepas masker biar intonasi dan gaya itu lengkap lah. Kalau Mimi nggak dilihat tuh seperti Helena cantiknya nggak kelihatan. Oke, kita justru masalahnya adalah kenapa topik sukses harus kita bicarakan gitu. Ternyata sukses itu sejak zaman Adam sampai sekarang tetap dicari manusia yang tidak pernah berhenti. Bahkan dalam setiap doa orang selalu berilah kami kesuksesan dan sebagainya. Tetapi secara esensi ini mesti dikulitin nih dikit-dikit apa itu sukses gitu. Tetapi secara harfiah kebanyakan manusia itu mengukur sukses, jabatannya apa, hartamu apa, ya. Kemudian apa yang kamu miliki gitu saat ini. Kalau direnungi hal ini tentunya menjadi pertanyaan. Kalau saya sudah punya harta, punya jabatan, ya, punya segalanya, pertanyaannya benar nggak sukses saya? Mungkin orang sebagian insan Jamkrindo ya yang smart ini lihat Pak Sulis orang sukses. Ya alhamdulillah puji Tuhan, senang. Tapi esensinya benar nggak? Nah ini yang mesti kita kulitin di podcast yang terbatas ini sebagai awalan tahun 2021. Tapi ini berulang ya, hampir di setiap lapisan masyarakat. Lapisan siapapun sampai lapisan yang tertinggi menilai sukses itu ya perlu direnungin prinsip dasarnya ya. Jadi prinsip dasarnya sukses ini apa dulu gitu. Ya. Menarik nih Pak. Ya. Prinsip dasar. Iya, prinsip dasar sukses itu apa dulu tadi? Ya, apakah hanya tadi posisi, jabatan, harta, kemudian apa yang kamu punya? Nah ini harus diracun ini, harus didetok ini, ya dengan diskusi atau pembicaraan kita gitu. Nah, untuk itu pesan saya sebelum menginjak pada esensi sukses itu, jangan sekali-kali sukses itu dibanding-bandingkan. Helena lebih sukses dari saya, atau Helena melihat saya lebih sukses, Helena merasa tidak sukses. Wah ini udah biang kerok. Nah itu terjadi di struktur masyarakat seperti itu. Nah ini sekali lagi masalah pemahaman. Gitu. Jadi hati-hati, sukses tidak bisa dibanding-bandingkan. Kamu sukses itu masing-masing. Begitu kamu banding-bandingin sukses, awal penderitaan. Bangun tidur lihat tetangga kok lebih sukses ya, saya kok enggak, penderitaan. Oke. Nah, kemudian ini kan banyak orang ya Pak ya yang secara tidak sadar tuh memang sukanya membanding-bandingkan dirinya ya Pak ya. Nah itu bagaimana sih Pak supaya kita tuh tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu? Nah ini barang sederhana ya. Barang sederhana tapi sering, bahkan hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Sebenarnya sukses itu milik kita sendiri. Namanya real sukses, ya, true happiness itu milik kita sendiri. Kenapa kok kita nggak
developing on developing on your inner strength, mengembangkan kekuatan milik kita sendiri sebagai bahan untuk sukses. Kenapa kita kok enggak mencari kepuasan batin kita sendiri untuk mengejar kesuksesan yang tadi, yang kita develop sendiri? Nah, ini mungkin sulit ya memahami seperti ini, karena memang kita itu sejak kecil di mindset kita udah dididik untuk sukses itu ya, dari awal sekolah sudah ranking, kalau nggak ranking 1 sampai 10 bukan sukses kan gitu. Padahal kalau dia di sekolah seneng, nilainya biasa-biasa saja, menurut saya mungkin jauh lebih sukses daripada orang stres karena dikejar-kejar ibunya ranking 1. Pertanyaannya, kalau yang rankingnya 20 dia senang sehat waktu sekolah. Nah ini. Makanya pesannya developing your inner strength gitu, dan mencari kepuasan batin sendiri. Sukses itu rumah kita sendiri. Ini gitu. Apalagi kita kerja seringkali, aduh sudah jadi kabak, sudah jadi kasih, yang enggak belum tentu. Staff-staff kita yang hebat-hebat mungkin jauh lebih sukses kali daripada kabak yang hanya bisa gitu-gitu aja mungkin gitu. Ini kesalahan yang fundamental dalam konteks prinsip dasar tentang kesuksesan. Ya. Gitu. Setuju sekali Pak Sulis. Ya. Nah, kita kan sering mendengar ya Pak, orang bijaksana biasanya ngomong kalau kesuksesan itu adalah sebuah journey gitu Pak. Itu menurut Bapak sendiri gimana Pak? Wah, itu benar banget. Jadi ini yang sering kali ya, ini memang sekali lagi sistem edukasi, sistem pendidikan, sistem berinteraksi di masyarakat kita itu ya ini kaitannya dengan proses pendidikan juga. Bahwa sukses itu memang perjalanan. Sejak kita lahir, sejak kita di TK, sejak kita di SD, sampai kita kerja itu adalah perjalanan. Dan setiap saat, setiap detik kita boleh klaim pada saat saya sekolah SMA, saya itu nilai bumi antariksa saya itu dapat 5, tapi yang lainnya yang disulit di kimia saya bisa 9. Saya bilang saya lulus di SMA itu, wah saya sukses. Karena orang lain, saya waktu di SMA jadi asisten guru sama kepala sekolah disuruh jadi ngajar itu kimia, karena saya memang paling seneng kimia, ya saya sukses gitu. Ini yang serangkaian proses inilah perjalanan ya yang kita cari untuk kepuasan batin kita tadi. Nah, gitu. Lemah saya di bumi antariksa nggak apa-apa, tapi sukses lainnya saya cari. Gitu. Ini. Demikian pula dalam konteks kita bekerja. Hari ini saya klaim bangun pagi saya mesti sukses. Iya. Saya bisa ngasih guidance di divisi umum. SDM ini ya memandang manusia kayak gini. Nanti saya ikut ini. Kemudian saya evaluasi di UMKM di padi tadi di Kementerian BUMN. Jamkrindo sukses, hari ini saya sukses. Jadi perjalanan, bukan tujuan. Ini yang salah. Sukses bukan tujuan. Sukses itu perjalanan yang selalu kita cari. Dan itu tidak akan berhenti. Dan ini ada korelasinya juga dengan manusianya itu sendiri. Itu. Ini sekali lagi sukses perjalanan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Jadi sukses itu bukan tujuan ya Pak, tapi bukan lebih tujuan, sukses itu adalah sebuah perjalanan ya Pak. Perjalanan. Nah, dalam perjalanan kesuksesan itu Pak, modal utama apa sih Pak yang kita mesti perlu Pak? Nah, ini juga biang kerok kita itu kan sebenarnya sudut pandang, mental, mindset. Itu biang kerok kita. Itu. Nah, manusia yang bisa mentransformasikan diri itu adalah manusia yang punya mindset-nya itu selalu bertumbuh atau growth mindset. Sebenarnya manusia kalau hadiah utama seorang manusia yang disebut insan Jamkrindo Smart itu bila mentalitinya itu punya growth mindset. Tapi untuk mendapat stempel growth mindset itu nggak mudah. Itu perjalanan dari proses transformasi diri. Nomor 1 pada dasarnya sudah harafiah deh. Artinya harafiah itu udah pada umumnya. Manusia itu pasti dong, Helena juga suka yang nyaman-nyaman siapapun. Ini manusiawi. Manusia itu
sukanya di zona nyaman. Nah, di zona nyaman gitu. Makanya kalau saya begitu bekerja itu, kok saya nyaman ya gitu. Alarmnya harusnya kita bunyiin. Nah, itu. Ya. Kalau kita terlalu dalam zona nyaman, alarm mesti dibunyiin. Alarm apa Pak? Gitu kan? Alarm bener kagak nih? Gitu, hati-hati. Kalau orang comfort dalam durasi periode comfort zone-nya terlalu lama, hati-hati. Harus menciptakan ketakutan, alarm. Ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Yang disebut fear zone. Saya sudah nggak bener nih. Misalkan saya kerja kok terlalu gampang, apa-apa mudah. Harusnya ngomongnya, ini sedang nggak bener saya. Nah, ciptakanlah ketakutan. Makanya orang kalau enak-enakan terus kan itu di comfort zone. Comfort zone itu tempat penyakit muncul semua. Nah, makanya kenapa secara evolusi manusia itu bertransformasi melalui tahapan fear zone. Fear zone itu kalau nggak ada tekad nggak terjadi. Mana ada manusia yang berani menakut-nakutin dirinya. Sules Ustoko, bener ndak lu di Jam Krindo? Mana mau? Nggak mau, gitu. Makanya ini pasti tantangan tahap kedua dari sebuah transformasi manusia, yaitu zona ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Nah, itu orang yang suka mencari tantangan itu menciptakan fear zone terus karena dia sudah tidak suka di comfort zone. Gitu. Berarti apa yang terjadi? Mesti setelah fear zone itu kita mesti punya yang disebut learning zone. Ya, mental orang yang ingin mencari pembelajaran, makanya di metode learning zone inilah penentu yang disebut tadi manusia yang disebut insan Jam Krindo Smart itu mesti learning zone-nya itu tebal. Jadi nggak berhenti di fear zone ya Pak? Nggak bisa. Kalau fear zone itu bisa balik lagi ke comfort zone. Saya mau melewati sungai deras gitu kan, arusnya deras. Nyebrang nggak nyebrang itu kan sudah menciptakan ketakutan. Tapi begitu kita mau nyebrang, nyemplung ternyata kita keseret-seret, luka nggak apa-apa. Nah, besok dipelajari lagi, belum balik lagi nih, pelajari lagi sehingga kita bisa nyampe ke sana. Ini learning zone. Learning zone itu penentu segalanya. Nah, dia biasanya orang yang sering hidup di learning zone itulah awal mula orang itu punya growth mindset. Nah, growth mindset itu sudah manusia unggul yang disebut insan Jam Krindo Smart itu hati-hati. Ini branding insan Jam J Smart ini hati-hati. Smartnya adalah orang-orang SDM insan Jam Krindo yang punya mental growth mindset every time. Nah, ini empat zona ini mesti digali terus. Nah, masalahnya zona comfort zone itu 70%. Ini justifikasi saya aja biar mempermudah. Kemudian orang yang fear zone itu sekitar justifikasi saya sekitar 20% kali gitu. Itu bisa balik lagi gitu. Tapi mungkin lolos di learning zone 7%, 3 atau 5% sudah di growth mindset. Nah, makanya silakan berlomba-lomba menjadi orang insan Jam Krindo yang smart dengan tadi melihat sesuatu kesuksesan itu mending kita itu ngomongnya tiap hari saya sukses gitu. Gitu, semoga ngerti. Jadi kalau mau hebat mesti melalui zona growth mindset. Gitu. Kalau sudah kita punya SDM zonanya zona growth, nah paling enak itu. Mau apa-apa jadi gitu. Jadi salah satu ciri tandanya growth mindset itu ada di learning zone-nya itu sendiri ya Pak. Learning zone. Makanya proses kita itu sekali lagi metode untuk meningkatkan kompetensi, metode yang 70 experiential learning, 20 mentoring and coaching, 10% development learning. Ini untuk awalan. Nanti next saya akan jelaskan lagi, jabarkan bagaimana membentuk insan J Smart ini menjadi pemimpin masa depan bagi Jam Krindo dan lingkungannya. Baik Pak. Nah Pak,
satu lagi nih Pak, kita minta sharing dari Bapak bagaimana nih supaya insan jam Krindo Smart ini ya tidak salah dalam mengukur kesuksesan nih Pak. Sekali lagi, ngapain banding-bandingin kalau kalian tidak pernah bisa mengukur diri sendiri gitu, mendingan muji sendirilah. Saya ini keren loh, di pagi hari gitu, saya ini hebat loh gitu. Pernah nggak kita sepanjang hidup frekuensinya berapa kali bangun tidur, waktu ngaca bukan rambut saya bagaimana, gue ini keren ya, gue ini orang yang punya growth mindset loh, saya mau mengubah itu jam Krindo yang bla bla bla, harus lebih bagus. Nggak enak kalau nggak bagus gitu. Jadi akui diri sendiri itu dengan positif. Tapi kan nggak ada yang salah, Pak, sombong enggak. Sombong itu kalau disiar-siarkan, ini komunikasi Sulis Usdoko dengan Sulis Usdoko kok. Dengan sombong. Diri sendiri ya Pak ya. Dengan diri sendiri mana sombong? Keluar baru kita menjadi insan yang betul-betul tadi humble. Gitu. Itu please jangan banding-bandingin, cari kesuksesan untuk kekuatan diri kita sendiri agar kita lebih kuat menumbuh kembangkan ya growth mindset kita. Growth mindset. Gitu. Ya. Oke, baik Pak Sulis, tadi luar biasa. Waduh, ini kalau mau saya jelasin bisa 1,5 jam, tapi ya namanya obrolan sebaiknya kita buka dulu yang enteng-enteng dulu lah, jangan yang berat. Nanti saya janji, harapan saya itu ke depan itu orang itu bisa belajar sambil tidur, sambil mandi, sambil apa aja, sambil masak juga bisa. Sambil dengerin podcast ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali Pak Sulis atas sharingnya yang luar biasa sekali. Nah, insan jam Krindo Smart sekarang udah tahu ya, jangan pernah membanding-bandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain, karena balik lagi kita harus mencintai diri kita dulu nih, dan kemudian pengukuran kesuksesannya itu sendiri itu juga harus diperhatikan tuh, jangan sampai kita membandingkan terlalu hanya dari materi atau hanya dari misalnya ranking aja gitu ya. Tapi ada hal-hal lain yang insan jam Krindo semuanya perlu cari dalam diri masing-masing. Sekian podcast kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat selalu buat kita semua. Power to progress. Mau bareng nggak Pak? Power to progress.